Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan modul tangki berpengaduk. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan. Kedua, menentukan korelasi konsumsi daya beberapa jenis pengaduk. Yang ketiga, menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama. Dasar teori, pengadukan adalah operasi yang menciptakan terjadinya gerakan di dalam bahan yang diaduk. Tujuan utama dari operasi pengadukan adalah terjadinya pencampuran. Pencampuran merupakan satu operasi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan komposisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Pencampuran dapat terjadi dengan cara menimbulkan gerak dalam bahan tersebut yang menyebabkan bagian-bagian bahan yang saling bergerak satu terhadap lainnya. Sehingga operasi pengadukan merupakan salah satu cara untuk operasi pencampuran. Pencampuran fase cair dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pencampuran antara cairan yang tidak saling bercampur atau bercampur sebagian, dan pencampuran cairan yang sempurna. Proses pengadukan merupakan menggunakan tangki pengaduk atau stirred vessel dapat banyak digunakan pada berbagai macam proses di industri kimia. Tujuan dari proses pengadukan ini bermacam-macam, mulai dari pencampuran material yang berbeda atau membuat suspensi solid dalam pada optimal proses transfer massa dan energi. Alat dan bahan alatnya yang pertama yaitu tangki, yang kedua motor berpengaduk, ketiga baffle kaki 4, pengaduk pedal berdayung 2, pengaduk turbin 4,5 terbuka, pengaduk turbin 6 terbuka penuh, kemudian teknometer digital, ember, gayung, stopwatch, picnometer, dan viskometer Oswald. Bahan yang digunakan yaitu air, tinta, Cina, tepung. Kemudian cara kerjanya, yang pertama, siapkan tangki, pasang pada tempatnya, kemudian masukkan air, kemudian pasang pengaduk, kemudian masukkan beberapa potongan kertas, kemudian hubungkan dengan arus listrik, tekan tombol on, dan proses pengadukan terjadi dan dilihat bagaimana pola alirannya. Sedangkan pada waktu pencampuran, yang pertama yaitu tangki dimasukkan air, kemudian pasang pengaduk, hubungkan pada arus listrik, masukkan tepung dan tinta Cina, kemudian tekan tombol on dan dihitung berapa lama waktu pengadukannya. Lalu pembahasannya pada pola aliran. Dalam praktikum pengamatan pola aliran dan waktu pencampuran digunakan pengaduk jenis turbin berdaun 4 penuh dan 6 penuh. Keduanya menghasilkan pola aliran tangensial sesuai dengan teori bahwa impeller turbin menghasilkan aliran ke arah samping akibat desain bilah dan pengaruh gaya sentrifugal. Saat turbin berputar, cairan terdorong menjauh dari poros menuju dinding wadah, membentuk aliran melingkar dan pusaran atau vortex. Praktikum ini juga melibatkan variasi kecepatan putaran. Kecepatan yang digunakan yaitu 250 rpm, 350 rpm, dan 450 rpm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan, pola aliran menjadi lebih jelas terlihat. Pada kecepatan 450 rpm, pergerakan potongan plastik yang digunakan sebagai indikator aliran tampak lebih aktif dan mudah diamati dibanding kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan putaran berpengaruh signifikan terhadap kejelasan pola aliran dalam proses pencampuran. Kemudian percobaan kedua yaitu waktu pencampuran menggunakan impeller turbin 6 daun penuh dengan kecepatan 350 rpm. Variasi yang diuji adalah penggunaan baffle
dengan dan tanpa, serta konsentrasi tepung 2,5%, 5%, dan 7,5%. Hasil menunjukkan bahwa waktu pencampuran dipengaruhi oleh konsentrasi dan keberadaan baffle. Penggunaan baffle mempercepat pencampuran karena mencegah terbentuknya pusaran dan meningkatkan turbulensi, sehingga pengadukan menjadi lebih efisien dan cepat homogen. Pembahasan selanjutnya, selain menggunakan baffle, konsentrasi tepung juga mempengaruhi waktu pencampuran. Semakin tinggi konsentrasi, waktu pencampuran semakin lama karena viskositas meningkat. Misalnya pada konsentrasi 2,5%, waktu pencampuran 0,80 detik dan 0,81 detik, sedangkan pada 7,5% menjadi 0,8 detik dan 0,87 detik. Semakin tinggi viskositas, daya yang dibutuhkan juga semakin besar. Variabel lain seperti jenis impeller dan ukuran tangki juga mempengaruhi waktu pencampuran. Tetapi dalam praktikum ini tetap turbin 6 daun terbuka dan tangki sama, sehingga tidak mempengaruhi hasil. Data praktikum juga digunakan untuk menghitung bilangan Reynolds yang berkaitan dengan perhitungan daya motor. Pada aliran turbulens, digunakan koefisien turbulen untuk menghitung power number pada sistem dengan baffle, sedangkan pada sistem tanpa baffle digunakan bilangan Frode dan NP karena vortex lebih dominan. Frode menunjukkan pengaruh gaya inersia terhadap gravitasi, sementara NP menggambarkan efisiensi energi pencampuran. Kombinasi keduanya membantu mengoptimalkan sistem agar homogen dengan efisiensi daya yang baik. Kesimpulannya, yang pertama, pengadukan merupakan campuran dua atau lebih zat yang lebih akhirnya diinginkan larutan yang memiliki homogenitas yang baik. Alat yang digunakan ialah tangki berpengadu yang dilengkapi motor listrik, unit suhu, serta impeller turbin daun 4 tertutup dan turbin daun 6 terbuka turbulen. Yang kedua, impeller jenis turbin daun 4 tertutup dan daun 6 terbuka sama-sama menghasilkan pola aliran tangensial dengan munculnya vortex pada keadaan unbaffle. Yang ketiga, hubungan antara waktu pencampuran dengan konsentrasi yang berbeda-beda ialah semakin besar konsentrasi, maka waktu yang didapatkan semakin besar pula. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wisnu Pramuseto dari kelas 1A TKBN dengan nomor BP 2412020 akan mempresentasikan tentang modul praktikum aliran fluida. Baik, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mempelajari aliran fluida dan peralatan yang berkaitan dengan transportasi fluida. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan parameter. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh komponen pipa terhadap energi hilang. Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama adalah aliran fluida. Aliran fluida atau zat cair termasuk uap, air, dan gas dibedakan dari benda padat karena kemampuannya untuk mengalir. Fluida lebih mudah mengalir karena ikatan molekuler dalam fluida jauh lebih kecil dari ikatan molekul dalam zat padat. Akibatnya, fluida mempunyai hambatan relatif kecil pada perubahan bentuk karena gesekan. Yang B, sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida yang pertama yaitu density atau kerapatan. Kerapatan adalah ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dalam massa persatuan volume. Yang kedua, laju alir massa. Laju alir adalah volume fluida yang dikeluarkan tiap detiknya. Yang ketiga adalah viskositas. Ukuran ketahanan sebuah fluida terhadap deformasi acak perubahan bentuk viskositas zat cair cenderung menurun dengan seringnya bertambahnya kenaikan temperatur. Yang C adalah tipe-tipe aliran fluida. Aliran laminar, aliran dengan fluida yang bergerak dengan lapisan-lapisan atau laminar-laminar secara lancar dengan nilai bilangan Reynolds kurang dari 2300. Yang kedua, aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen dengan bilangan Reynolds-nya antara 2300 sampai dengan 4000. Yang tiga adalah aliran turbulen. Aliran turbulen yaitu aliran di mana pergerakan fluida tidak menentu karena pencampuran serta putaran partikel antar lapisan di mana nilai bilangan Reynolds lebih besar dari 4000.
Yang C, variabel-variabel pada aliran fluida. Yang pertama adalah bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds merupakan bilangan tak berdimensi yang dapat membedakan suatu aliran laminar, transisi, atau bahkan turbulen, dilihat dari kecepatan aliran. Yang kedua, debit aliran. Debit aliran digunakan untuk menghitung kecepatan aliran pada masing-masing pipa. Yang ketiga adalah koefisien gesek. Koefisien gesek dapat dipengaruhi oleh kecepatan karena distribusi kecepatan pada aliran laminar dan aliran turbulen berbeda, maka koefisien geseknya juga berbeda. Dan yang terakhir, manometer. Sebuah teknik mengukur tekanan melibatkan penggunaan kolom cairan dalam tabung-tabung tegak atau miring. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama, alat dan bahan. Alat digunakan yang pertama aliran-aliran fluida, gelas piala, gelas ukur, ember, termometer, dan meteran. Bahan yang digunakan yaitu air. Baik, cara kerja yang pertama yaitu diisi tangki dengan air sampai 3/4 penuh, matikan keran jika sudah penuh. Yang kedua, untuk aliran pipa 1 inci, valve pada pipa 1 in yang akan dilalui fluida atau sesuai dibuka. Selain dari valve tersebut, kondisinya harus ditutup. Yang ketiga, dihidupkan pompa untuk mengalirkan fluida ke pipa. Yang keempat, kemudian ukur volume air yang mengalir pada venturimeter. Keran venturimeter dibuka secara bersamaan dalam 10 detik, dilakukan 3 kali percobaan. Yang kelima, diukur beda tekanan pada manometer, dilakukan 3 kali percobaan. Yang keenam, diukur debit air yang keluar pada pipa dengan membuka valve output dan menutup valve input secara bersamaan dalam waktu 10 detik dalam 3 kali percobaan. Yang ketujuh, kemudian dilanjutkan pada pipa 3/4 in. Valve pada pipa 3/4 in yang akan dilalui fluida atau sesuai dibuka, dan selain valve tersebut kondisi harus tertutup. Yang ke-8, diukur volume air yang keluar pada venturimeter, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-9, diukur beda tekanan pada manometer, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-10, diukur debit air yang keluar pada pipa dengan membuka valve output dan menutup valve input secara bersamaan dalam waktu 10 detik dalam 3 kali percobaan. Yang ke-11, kemudian dilanjutkan pada pipa setengah inch, valve pada pipa setengah inch yang akan dilalui fluida atau sesuai dibuka, dan selain valve tersebut kondisi harus tertutup. Yang ke-12, diukur volume air yang keluar pada venturimeter, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-13, diukur beda tekanan pada manometer, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-14, diukur debit air yang keluar pada pipa dengan membuka valve output dan menutup valve input secara bersamaan dalam waktu 10 detik dalam 3 kali percobaan. Yang ke-15, diukur panjang pipa seluruhan baik itu pipa 1 in, 3/4, dan 1/2 inch. Yang terakhir, diukur temperatur air. Baik, selanjutnya pembahasan. Dari grafik di atas dapat dilihat hubungan pompa terhadap heat loss. Semakin besar heat loss, maka semakin besar daya pompa yang dibutuhkan untuk memompa fluida dengan efisiensi yang sama. Selain heat loss, ada beberapa hal yang mempengaruhi pompa, yaitu yang pertama, kecepatan aliran. Kecepatan yang berbeda dapat dilihat pada ukuran pipa 1 inch. Kecepatan alirannya lebih kecil dibandingkan pada pipa 3/4 inch. Hal ini dapat mempengaruhi daya pompa. Yang kedua, luas penampang pipa. Luas penampang pipa yang paling besar yaitu pada pipa 1 in. Semakin besar luas penampang pipa, semakin besar aliran yang dapat melewati pipa dalam satuan waktu. Namun luas penampang pipa tidak perlu berpengaruh terhadap daya pompa. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan didapatkan yang pertama, fluida yang mengalir merupakan fluida dinamis. Fluida yang bergerak akan membentuk pola aliran tertentu, di mana saat praktikum dengan alat aliran fluida, pola alirannya berjenis turbulen. Peralatan utama pada alat ini adalah pompa, tangki fluida, pipa sambungan, elbow, dan katup. Yang kedua, heat loss atau energi hilang terjadi karena sambungan pipa dan belokan, gesekan di sepanjang pipa, konstruksi atau pengecilan ukuran pipa, serta ekspansi perbesaran ukuran pipa, di mana heat loss total untuk pipa 1 inch adalah 1,21430 feet lbf per lbm. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada perkataan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, modul yang ketiga yaitu filtrasi, di mana tujuan praktikumnya yang pertama itu mempelajari proses pemisahan partikel padatan dari suatu cairan menggunakan alat filtrasi, dan yang kedua, menentukan nilai spesifik cake resisten dan tahanan medium filter.
Untuk tinjauan pustakanya, filtrasi merupakan metode pemisahan padatan dan cairan menggunakan media berpori, di mana alat yang digunakan bernama filter press yang berbentuk plate and frame yang disusun selang-seling dengan prinsip kerjanya menghasilkan filtrat yang jernih melalui tekanan tinggi dengan cara cairan melewati media dan padatan menjadi cake. Nah, laju filtrasi ini dipengaruhi oleh tekanan, viskositas fluida, resistensi media, dan resisten cake yang dinyatakan oleh Tien 2015. Konsep dasar hukum filtrasi ini nantinya berdasarkan hukum filtrasi, di mana dV per dt sama dengan sigma PA per mu dikali Rm ditambah Rc, di mana delta P ini adalah beda tekanan, A itu adalah luas area filtrasi, mu itu adalah viskositas fluida, Rm itu resistensi media filter, dan Rc adalah resistensi cake. Selanjutnya, metodologi percobaan di mana alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang di bawah itu tepung tapioka dan air termasuk alat. Mohon maaf, itu ada tipu. Selanjutnya, variabel percobaan. Yang pertama, variabel tetapnya ada jenis media filter, luas area filter, dan variabel bebasnya ada tekanan pompa, waktu operasi, serta variabel terikatnya ada volume filtrat yang dihasilkan dan ketebalan cake. Nah, selanjutnya prosedur kerja yang dilakukan dalam percobaan filtrasi ini. Yang pertama yaitu buat suspensi dalam 10 liter air kemudian diaduk, di mana pada praktikum tepung yang kami gunakan ada tepung 1 kg dan tepung 2 kg. Artinya kami melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, umpankan di dalam tangki dan alirkan udara dari kompresor. Terus, timbang kain filter lalu pasang plate and frame. Buka keran untuk mengalirkan filtrat, tampung filtrat per 20 detik dan catat volumenya. Hitung densitas filtrat, buka plate and frame dan timbang kain filter basah, hitung kadar cake. Cuci tangki, frame, dan medial filter, serta matikan aliran listrik ke pompa. Dari percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana data-datanya berupa densitas, neraca massa, kadar cake, kadar air, dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat yang ada pada slide. Selanjutnya, dari hasil yang kami dapatkan, dibuat grafik seperti yang tertera pada layar. Nah, dari data tersebut didapatkan persamaan Y sama dengan min 0,002X tambah 0,0905. Nah, persamaan ini digunakan untuk mencari resistensi cake pada sampel tepung 1 kg. Sedangkan persamaan Y sama dengan min 0,001X tambah 0,0748 itu digunakan untuk mencari resistensi cake dan resistensi filter pada sampel tepung 2 kg. Resistensi cake ini menunjukkan seberapa besar hambatan yang dihadapi oleh cairan yang hendak difiltrasi saat melewati lapisan cake karena cake juga berperan sebagai filter. Sementara itu, resistensi filter medium merupakan hambatan yang dialami cairan saat melewati filter mediumnya. Nah, nilai itu nantinya dapat memengaruhi efisiensi dari filtrasi, di mana semakin besar nilai hambatan, maka semakin sulit cairan melewati medium filtrasi, yang dapat mengurangi laju filtrasi dan efisiensi penghilangan partikel atau zat terlarut cairan. Nah, konsentrasi umpan pada sampel tepung 2 kg tentu lebih besar, sehingga nilai resisten cake-nya juga lebih besar. Konsentrasi umpan ini berpengaruh terhadap nilai resisten cake dan nilai resisten filter medium, yang mana hal ini dapat memengaruhi laju alir dan efisiensi dari proses filtrasi itu sendiri. Namun, terlihat pada percobaan nilai yang dihasilkan justru pada resisten cake pada sampel tepung 2 kg lebih kecil daripada yang sampel 1 kg.
Hal ini karena kemungkinannya yaitu terbentuknya kek yang tidak merata, terjadinya channeling atau aliran cairan hanya melewati bagian-bagian tertentu dari kek yang lebih longgar, sehingga hambatan total terhadap aliran menjadi lebih rendah. Perbedaan tekanan pada masing-masing percobaan maupun kesalahan pencatatan waktu dan volume filtrat yang memberikan dampak terhadap grafik serta persamaan linearnya. Nah, dari pembahasan itu dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, filtrasi merupakan suatu proses pemisahan material padatan dari suatu campuran padat cair yang mana zat padat akan ditahan oleh suatu filter yang memiliki pori-pori yang hanya bisa dilalui oleh zat cair. Salah satu alat filtrasi itu plate and frame filter press, di mana campuran akan diumpankan kepada tangki yang kemudian diberi tekanan dan disaring oleh filter medium. Padatan tertahan dinamakan keg dan hasil filtrasi dalam bentuk cair disebut dengan filtran. Nah, dari proses filtrasi yang kami lakukan didapatkan spesifik keg resisten yang diperoleh pada sampel tepung 1 yaitu 89,89 m per kilogram, sedangkan nilai spesifik keg resisten pada sampel tepung 2 yaitu 22,47 m per kilogram. Nah, di mana spesifik keg resisten ini menentukan seberapa cepat proses filtrasi dapat dilakukan. Sekian presentasi dari modul 3, dilanjutkan ke presentasi modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devrinaldi dan Muhammad Fatur Rahman ingin menjelaskan mengenai fluidisasi. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan dari praktikum fluidisasi yaitu yang pertama, untuk menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan delta P dengan Q. Yang kedua, menentukan kecepatan fluidisasi minimum. Dan yang ketiga, mengetahui hidrodinamika unggun terfluidakan dalam sistem padat cair padat gas. Teori dasar fluidisasi merupakan fenomena sifat padatan yang berubah dalam reaktor. Reaksi fluidisasi melalui reaktor tersebut disebut fluided bed. Fluided bed merupakan sebuah wadah berupa partikel padat yang dialiri fluida dari bawah. Fluided bed sudah banyak diaplikasikan di berbagai jenis reaktor, seperti dalam pengeringan, pembakaran, gasifikasi, pelapisan, dan lain-lain. Keuntungan dalam fluidisasi sifat yang dapat dialirkan dari operasi zat, padat, dan bersifat kontinu, mampu mengangkat butiran partikel sampai mengapung, dan luas permukaan kontak menjadi sangat besar, sehingga operasi sangat efektif. Sirkulasi butiran-butiran padat fluidisasi memungkinkan perpindahan panas yang besar di dalam reaktor, mampu dalam mengontrol temperatur. Alat dan bahan saat melakukan fluidisasi yaitu alatnya adalah peralatan fluidisasi 1 set, termometer 1 buah, piknometer 1 buah, gelas ukur 1000 mm 2 buah, dan gelas kimia 1000 mm 2 buah, ember 2 buah, gayung 2 buah. Sedangkan bahannya adalah unggun 1 set dan air. Berikut skema kerjanya. Yang pertama itu isi tangki. Yang pertama skema kerjanya itu isi tangki 3/4 penuh. Selanjutnya hidupkan pompa. Yang ketiga atur bypass laju alir manometer. Alirkan ke unggun. Kemudian uji diam mulai penuh. Selanjutnya catat delta P. Kemudian ukur laju alir dan matikan pompa. Selanjutnya buangkan air tangki. Kemudian ukur dimensi partikel. Kemudian ukur densitas unggun dan ulangi fluidisasi itu sebanyak 3 kali. Berikut ini hasil dari praktikum fluidisasi dan pembahasannya. Pada praktikum ini dilakukan pengontakan partikel zat padat dengan fluida cair. Unggun diam, fixed bed, padatan dialirkan cairan dari bawah ke atas. Dengan laju aliran yang rendah butiran tetap diam, karena cairan hanya mengalir melalui ruang antar partikel tanpa menyebabkan perubahan susunan partikel tersebut. Unggun terfluidisasi dengan menggunakan cairan yang dilewatkan dari bawah dengan laju alir yang cukup tinggi. Maka sifat unggun akan menyerupai suatu cairan dengan viskositas tinggi, adanya kecenderungan untuk mengalir dan mempunyai sifat hidrostatik.
Percobaan ini dilakukan mengamati 3 bukaan keran yang berbeda, yakni percobaan pertama diharapkan unggun tetap diam. Percobaan kedua yakni unggun 1/2 naik, di mana percobaan ini menghasilkan nilai kecepatan minimum fluidisasi karena pada keadaan ini unggun akan mulai terangkat, tetapi tidak bergerak naik. Dan percobaan ketiga yaitu unggun bergerak sepenuhnya dan memenuhi kolom. Pada keadaan ini terdapat hubungan antara debit aliran Q dengan pressure drop atau delta P yang ditunjukkan pada grafik berikut. Adapun kesimpulan dari praktikum kami pada ini yaitu yang pertama, hubungan antara delta P dan V berbanding lurus, yaitu semakin tinggi beda tekanan maka nilai laju alir semakin besar. Yang kedua, adapun nilai kecepatan minimum fluidisasi diperoleh sebesar 0,003497 feet per second. Yang ketiga, hidrodinamika unggun terfluidikan dalam sistem padat cair adalah fluida yang digunakan yaitu cair, di mana zat cair ini akan memfluidakan zat padat agar mempunyai sifat seperti fluida. Sekian hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.